lagi nih sama Mbak Vita, Mas Yosef, dan juga Mbak Yohana di sini. Adik-adik, kira-kira tahu nggak ya hari ini kita mau ngapain? Apa? Bukan nonton kartun. Kita mau ibadah sekolah minggu. Yuk kita sama-sama buka ibadah ini dengan pujian berikut ini. Sambil pakai gerakan ya. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Oke adik-adik, sebelum kita mau lebih banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama buka ibadah ini di dalam doa ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata. Ayo, Mbak Vita tunggu. Sudah? Kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Mulai dari kami tidur hingga saat ini kami boleh bangun dan mempersiapkan ibadah kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hati kami, berkati pikiran kami, suara kami, dan seluruh anggota badan kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan panjang ibadah ini hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semuanya kata amin. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Vita mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Sudah semua? Kita mau sedikit menggerakkan badan kita, tangan kita, kaki kita, pundak kita, bahkan perut kita. Kita mau ajak untuk memuji memuliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. Tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kaki ya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Gimana? Loh, kok sudah ada yang duduk itu? Masih tetap dalam posisi berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi sebagai bentuk kasih sayang kita buat Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita mau katakan ke Tuhan Yesus, I love you. Bisa kan lagunya? Kita pujikan sama-sama ya. Pakai gerakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about
deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik, sudah selesai kita mau memuji. Kita sudah selesai memujikan nyanyian. Sekarang kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Titut. Semuanya dengarkan baik-baik ya. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Sehat? Puji Tuhan. Di pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan. Kita akan buka kitab kita dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Dan ayat hafalannya akan saya baca dari Filemon 1 ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan dudukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, pimpinlah kami dengan karya-Mu Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, renungan kami pada saat ini dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Adik-adik, sebelum kita bercerita atau mendengarkan cerita dari perikop tadi, coba kita lihat video ini. Nah, adik-adik coba perhatikan dari video ini yang sudah ditayangkan, ya, bisa melihat binatang apa yang ada di sana. Ya, binatang semut. Berapa kira-kira jumlahnya? Tidak satu, tidak dua, tidak juga tiga, tapi banyak. Nah, sekarang apa kira-kira yang mereka bawa? Nampak di sana, ya. Mereka membawa makanan mereka. Arahnya kemana? Arahnya ke sarang mereka, jadi sebagai tempat menyimpan makanan. Dari video itu kita bisa melihat bahwa tidak ada semut yang membawa makanan itu ke tempat lain. Mereka membawanya satu arah, yaitu ke sarangnya. Nah, kita akan menginjak pada renungan kita pada saat ini, adik-adik. Dari firman Tuhan yang kita baca, ada hubungannya dengan kerjasama seperti semut tadi, yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dari perikop tadi ceritanya tentang seorang pemuda yang bernama Filemon. Dia adalah seorang budak. Adik-adik tahu apakah itu budak? Budak adalah seorang yang dipekerjakan pada tuannya, dan dia hanya milik tuannya. Budak tadi bernama Onesimus. Dia bekerja pada tuannya yang bernama Pak Filemon.
suatu hari Onesimus ini melakukan perbuatan yang tidak baik, adik-adik. Dia mencuri barang atau uang dari tuannya. Karena merasa takut, dia akhirnya melarikan diri. Pergi jauh dari tuannya, karena takut dihukum tentunya. Dalam pelariannya itu, adik-adik, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu dipenjara. Mengapa dia dipenjara? Karena Rasul Paulus mengabarkan Injil Tuhan dan banyak orang yang tidak suka pada Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus masuk dalam penjara. Dimasukkan oleh mereka yang tidak suka. Nah, dalam mengikuti Rasul Paulus, Onesimus tadi dibimbing oleh Rasul Paulus untuk dapat bertobat, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, dan membantu Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kemudian Rasul Paulus berpikir, bukanlah Onesimus itu mempunyai tuan. Rasul Paulus akhirnya menginginkan Onesimus untuk kembali ke tuannya. Tapi sayangnya adik-adik, Onesimus tidak mau, karena dia sangat takut kepada Pak Filemon. Nah, kemudian Rasul Paulus mempunyai ide, adik-adik, bagaimana ya supaya Filemon dapat kembali, Onesimus dapat kembali ke Pak Filemon. Rasul Paulus kemudian menulis surat. Kira-kira apa isinya surat yang ditulis oleh Rasul Paulus? Isinya menunjukkan bahwa Onesimus adalah orang yang telah bertobat, mau berbuat baik. Dan Rasul Paulus meminta supaya Pak Filemon mengajak dia melayani Tuhan di rumahnya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi ada teladan yang bisa kita pelajari dari Onesimus. Di mana Onesimus itu telah melakukan perbuatan dosa, tetapi dia mau mengakui dosa yang telah dia lakukan. Dia mau minta maaf, dan dia mau diajak untuk bekerja sama melayani Tuhan. Bagaimana sikap Pak Filemon, adik-adik? Pak Filemon mau memaafkan Onesimus dan mengajak Onesimus bekerja melayani Tuhan. Bekerja sama melayani Tuhan di rumah Pak Filemon. Nah, adik-adik, kalau kita melihat kerjasama, kita bisa melihat kerjasama di lingkungan kita, adik-adik. Yaitu kerjasama di lingkungan masyarakat. Coba kita lihat gambarnya. Kira-kira kerjasama apa yang bisa kita lihat di lingkungan masyarakat? Nah, dari gambar itu, jadi bisa lihat ya, di situ kita bisa melihat ada kerja bakti atau kerjasama antara masyarakat untuk memperbaiki jembatan. Tentunya tujuannya supaya lalu lintas di situ menjadi lancar. Kalau tidak dari kerjasama, berarti masing-masing tidak mementingkan dirinya sendiri. Mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, memperhatikan kebutuhan orang banyak. Nah, sekarang bagaimana dengan kerjasama di lingkungan keluarga? Kita coba lihat ya gambarnya. Nah, di sana adik-adik bisa lihat, di sana ada seorang anak ya yang membantu orang tuanya membersihkan lantai dengan mengepel. Ada juga yang menyapu halaman.
Ada pertanyaan adik-adik. Kalau adik-adik di rumah, pernahkah orang tua kalian meminta tolong supaya adik-adik membantu orang tua bekerja sama membersihkan rumah? Pernah ya? Nah, bagaimana sikap kalian? Pernahkah kalian menggerutu? Pernahkah kalian marah-marah? Ataukah pernah kalian menunda pekerjaan itu sampai pada akhirnya adik-adik tidak melakukan pekerjaan itu? Pernahkah? Ya. Nah, sekarang adik-adik perbuatan seperti marah, menggerutu, menunda pekerjaan dan akhirnya tidak dilakukan, itu adalah perbuatan yang tercela. Tapi adik-adik, seperti Onesimus, tadi memberi teladan bahwa jika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf ya, mengakui kesalahan kita, dan mau dengan sukarela untuk membantu orang tua. Gimana adik? Bisa ya? Tidak berat meminta maaf? Tidak berat mengubah perbuatan menjadi lebih baik? Jika adik-adik mau dengan sukarela, dengan sungguh-sungguh, berarti adik-adik adalah anak Tuhan yang berguna. Yang berguna seperti ayat tadi, sebagai ayat hafalan. Dahulu, memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Gimana adik-adik? Adik-adik mau menjadi anak-anak yang berguna? Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan firman kita dan memampukan adik-adik untuk berbuat baik seperti yang dicontohkan oleh Onesimus. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Kita juga berdoa untuk adik-adik yang duduk di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk orang tua kita. Dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang indah ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kebersamaan, dalam kerukunan, dalam kedamaian, dan mau bekerja sama di keluarga kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berguna. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, mereka adalah milik-Mu. Kiranya Engkau sendiri hadir dengan kuasa-Mu dan memberi kesembuhan bagi mereka. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang duduk dalam dunia pendidikan. Berilah hikmat, kesungguhan hati, berilah perlindungan, kesehatan yang baik, dan berkatilah masa depan anak-anak-Mu, serta pakailah mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan, orang tua dari anak-anak-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, kesehatan yang baik, perlindungan, dan mampukanlah untuk membawa anak-anak-Mu mengenal Engkau dengan benar. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami, tuntun, bimbing, dan berilah hikmat bagi pemimpin bangsa kami, sehingga dapat bertugas dan mampu menghadapi tantangan serta kesulitan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Demikian adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik,
Gimana tadi firmannya? Apa? Oh, berarti adik-adik bisa mendengarkan firmannya dengan baik ya. Kalau gitu, sekarang Mbak Vita mau ajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan dengan memujikan lagu Dalamnya Hatiku. Boleh sambil disiapkan persembahannya ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita mau sama-sama mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan ya. Dan kita juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ayo, disatukan tangannya. Ditutup lagi matanya. Sudah? Oke, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, jika sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan mau memberkati kami semua, sehingga ibadah ini boleh tanam dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh senantiasa mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sayang sekali ya, ibadah kali ini sudah harus berakhir. Tapi kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan pamong-pamong yang lainnya. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah.